Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di rubrik Fikih Muamalah, Muamalah Muslimah. Kali ini saya mau membahas satu tema yang saya rasa perlu kita persiapkan bersama kali ya, bagaimana tips dan trik menghadapi potensi krisis yang kemungkinan besar terjadi di tahun 2023. Sebenarnya sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan seluruh negara di dunia, kita sudah relatif pengalaman kali ya menghadapi kondisi ekonomi yang morat-marit. Akan tetapi di 2023 berbagai variabelnya menyebutkan bahwa dia akan terjadi lebih parah daripada sebelumnya. Nah, sebagai seorang muslim tentu kita harus punya ikhtiar kan, bagaimana agar apa yang terjadi atau variabel-variabel makro di bidang ekonomi tadi tidak menghempas kita dan kita nggak punya persiapan sama sekali. Nah, saya ingin berbagi bersama teman-teman semua beberapa tips yang mungkin bisa kita gunakan dan kita jadikan sebagai mindset juga, biar kita bisa menghadapinya dengan rasional, dengan tetap tawakal dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, karena krisis ini berhubungan dengan pelambatan ekonomi, yang berarti kemungkinan akan ada pendapatan yang berkurang dan akan ada kenaikan terhadap barang dan jasa, maka hal pertama yang sangat penting untuk kita lakukan adalah cermat dan cerdaslah mengelola keuangan kita. Apa yang dimaksud dengan cermat dan cerdas mengelola keuangan adalah misalnya menghindari dulu pembelian barang dan jasa dalam jumlah yang sangat besar, bahkan untuk kriteria yang tidak primer. Misalnya teman-teman ada pikiran buat beli rumah, ditunda dulu deh di tahun-tahun yang penuh krisis ini. Kenapa? Karena kalau kita beli rumah, apalagi beli rumahnya secara kredit, itu akan sangat membebani biaya bulanan kita. Padahal pembelian rumah atau kendaraan itu menjadi salah satu variabel paling besar dalam proses pengeluaran begitu. Sehingga tunda dulu ya, kalau memang budget kita dirasa tidak memungkinkan atau itu dilakukan secara utang, lebih baik tidak perlu dilakukan. Apalagi kalau pakai riba, itu nggak usah diomongin ya. Termasuk misalnya kalau kita punya rencana mau melakukan wisata gitu yang berbudget besar, saya berharap kita bisa mempertimbangkan itu untuk sekreatif mungkin gitu ya, akhir tahun nih, termasuk juga akhir tahun ajaran buat anak-anak kita, agar kita berwisata di tempat-tempat yang murah meriah, yang open source gitu ya, yang nggak membutuhkan dana yang banyak. Kenapa? Karena kita perlu banyak melakukan saving, banyak melakukan menyiapkan dana darurat untuk sesuatu yang berpotensi terjadi di masa yang akan datang, yang itu nggak bisa kita prediksi. Misalnya kenaikan harga dan barang sampai berapa, kan kita nggak bisa prediksi. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti prioritasnya adalah pada pengeluaran-pengeluaran yang primer seperti kebutuhan pangan sehari-hari, pembiayaan-pembiayaan yang biasa digunakan sehari-hari seperti biaya listrik, biaya air, biaya pulsa, biaya bensin. Nah, yang seperti ini benar-benar harus kita budget dan berusaha untuk kita hemat, karena tadi krisisnya ini juga bisa menjalar ke energi dan pangan. Otomatis yang akan terkena dampak kenaikan harga akan dimulai dari energi dan pangan. Maka hemat di dalam penggunaan energi, misalnya ketika keluar ruangan AC dimatikan, atau ketika HP sudah penuh maka charger dicabut, atau misalnya masak menggunakan kompor gas dengan teknologi atau metode masak yang hemat misalnya, itu harus mulai kita pikirkan agar pembayaran terhadap sektor energi dari rumah tangga tadi bisa dikurangi gitu ya, termasuk mematikan lampu saat tidur, mematikan lampu saat kita pergi dan sebagainya. Di pangan juga seperti itu. Kalau kita bisa mencari pangan-pangan substitusi, misalnya dulu berasnya pakai yang premium lalu kita turunkan kadarnya, itu juga menurut saya baik. Kenapa? Karena sesedikit apapun yang bisa kita hemat itu penting untuk bisa merasionalisasi pengeluaran gitu ya. Jadi fokus di kebutuhan-kebutuhan primer. Atau kalau memang itu bicara kebutuhan primer, kalau memang ada substitusinya atau ada barang penggantinya seperti deterjen, tadinya kita pakai grade A, mungkin kita bisa pakai grade B, atau misalnya barang-barang kebutuhan yang lain. Yang ketiga yang juga sangat penting adalah berusaha untuk swadaya gitu. Jadi kalau memang ada barang dan jasa yang kita butuhkan yang bisa kita adain sendiri, nggak perlu kita beli, sebaiknya kita upayakan dari sekarang. Misalnya bikin apotek hidup di dalam rumah gitu ya, misalnya dengan kalau kita punya sepetak lahan yang kecil atau menggunakan polybag seperti itu menurut saya sangat dianjurkan. Saya saja sudah memulainya, walaupun ternyata di percobaan pertama banyak yang mati. Tetapi semoga saya nggak berputus asa. Kenapa? Karena memang sebenarnya semua ada ilmunya dan bisa kita pelajari. Itu sangat menghemat loh kalau kita belanja sesuatu lalu akarnya kita tanam lagi dan seterusnya. Jadi swadaya itu penting. Yang ketiga berarti ya, yang ketiga
adalah berusaha untuk melihat ada potensi ekonomi nggak sih di sekeliling kita yang masih idle. Mungkin kita punya barang-barang yang kelebihan, misalnya kalau di saya nih kasusnya, karena suami saya sering traveling keluar, banyak banget koper-koper murah meriah yang suka dibeli suami dari luar, yang itu tuh di rumah saya numpuk banget. Maka saya jadiin itu sebagai barang pre-love misalnya, sehingga kan saya dapat income tambahan dari men-thrift atau mem-pre-love barang-barang yang sebenarnya sudah nggak dipakai di rumah. Nah, teman-teman bisa lihat tuh di sekitar teman-teman, ada nggak sih barang yang sebenarnya 2 minggu nggak kita cari, 1 bulan nggak kita pakai, berarti dia sebenarnya layak masuk deretan barang yang harus dijual, sehingga dia bernilai secara ekonomi. Nah, yang sangat penting berikutnya, yang keempat adalah kita menyebarkan awareness ini kepada seluruh anggota keluarga, termasuk kepada anak-anak kita. Mereka harus paham kita akan menghadapi masa-masa yang sulit, sehingga penghematan di semua aspek harus dilakukan, termasuk memotong uang jajan mereka. Karena ini juga bagian dari latihan gitu ya, agar mereka sadar bahwa ada banyak pengeluaran-pengeluaran prioritas lain yang harus dikeluarkan oleh kedua orang tuanya dibandingkan sekedar membelikan snacking buat mereka. Misalnya snackingnya bisa diganti dengan dibikin sendiri dari rumah, atau waktunya dijarangin, atau bahkan misalnya nggak ada sama sekali, karena secara kesehatan kan kita juga banyak dapat bahasan ya bahwa itu nggak baik buat mereka begitu ya. Dan yang kelima, sebenarnya ini juga sangat penting, kalau memungkinkan untuk berkreativitas dari rumah atau memiliki diversifikasi pekerjaan, saya rasa itu penting. Jadi sekarang mulailah kreatif mencari apa-apa yang sekiranya bisa dijadiin sebagai tambahan dana yang masuk gitu. Kita cari hasil job, entah itu melalui online misalnya dengan menyewakan energi tenaga kita, menyewakan pikiran-pikiran kita dengan bikin logo dan sebagainya, atau teman-teman punya keahlian apa, atau sekedar berjualan di grup RT dan RW misalnya, itu juga bisa dilakukan, karena ini adalah bagian dari ikhtiar agar pandemi itu tidak menghantam kita terlalu keras gitu. Kalau semua sudah dilakukan dan kita merasa aduh masih defisit nih begitu ya, berarti ya tetap bertawakal kepada Allah, berusaha untuk menurunkan standar gaya hidup kita gitu ya, sehingga apa yang kita keluarkan benar-benar sesuai dengan apa yang kita dapetin, jadi nggak besar pasak daripada tiang. Kurang lebih mungkin itu tipsnya. Kalau ternyata teman-teman memang harus meminjam dari orang lain, maka pastikan pinjamannya tidak berbunga, dan pastikan pinjamannya itu bukan untuk sesuatu yang bersifat sekunder atau tersier, tetapi memang untuk kebutuhan-kebutuhan primer, yang berarti selama kita belum punya tambahan pendapatan, kita harus mengurangi dari gaya hidup kita yang sekarang untuk bisa melakukan pencicilan terhadap utang. Jadi utang itu selalu harus mengubah gaya hidup kita, karena kalau tidak kita ubah gaya hidupnya, kita nggak akan pernah bisa membayar hutang, dan itu akan menurunkan kepercayaan orang-orang terdekat kita kepada kita yang kita pinjami, termasuk juga sifat khianat itu akan kita bawa sampai akhirat gitu ya. Kita akan ditagih atas hutang yang belum kita bayar, gegara ketidakmampuan kita untuk mengelola sumber keuangan kita secara baik. Saya rasa mungkin itu, semoga kita semua Allah mampukan untuk melewati potensi krisis ini. Kalau tidak terjadi alhamdulillah, tapi kalaupun terjadi kita sudah siap dengan segala pirantinya. Sampai jumpa di Fikih Muamalah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.